Tuhan shalom Bapak Saudara. Kita bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan kita boleh ada di tempat ini dengan satu tujuan kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau meninggikan Dia, memuliakan namanya. Kita percaya bahwa Tuhan hadir untuk tengah kita dan Dia siap untuk menikmati setiap pujian penyembahan yang kita naikkan pada sore hari ini. Mari kita datang dengan kesungguhan hati kita, dengan ketulusan hati kita, dengan kerinduan. Kita percaya bahwa Dia ada.
dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita punya Tuhan yang besar dan layak dipuji, layak ditinggikan sampai selama-lamanya. Haleluya. Sebab dia Tuhan yang ajaib. Haleluya, tak terbayang kebesarannya dan tak terdiri kuasanya. Haleluya.
Saatnya kita akan berikan persembahan kita. Mari siapkan persembahan Bapak Ibu di tangan kanan. Sambil kita mengucapkan kata-kata iman kita. Kami percaya memberi persembahan adalah bagian dari ibadah. Dengan memberi persembahan, kami memuliakan Tuhan dengan harta kami. Kami mau memberi dengan sukacita dan hati yang bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan.
Kornas ya, ada yang jual untuk sakit tenggorokan. Jadi itu obatnya itu herbal di kumur. Tapi itu masih ada di kulkas. Saya lupa terus Bapak Ibu.
Saya percaya Tuhan akan memulihkan dan menyembuhkan saya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, satu hari ketika saya masuk dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan impresi yang begitu kuat kepada saya bahwa setiap kita akan dipilih oleh Tuhan untuk menjadi prajurit Allah. Yang mau katakan amin? Setiap kita akan dipilih untuk menjadi prajuritnya Allah. Yang mau katakan amin? Bapak Ibu Saudara, tidak main-main. Saya tahu dan yakin ketika Tuhan mengatakan ini kepada saya, ini tidak main-main. Ketika Tuhan mengatakan kamu akan dipilih untuk menjadi prajurit, berarti kita menjadi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Amin. Mari katakan bersama, saya dipilih oleh Tuhan. Saya dipilih oleh Tuhan. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ketika ada prajurit, berarti ada apa Bapak Ibu Saudara? Ada apa? Ada peperangan. Ya, ada sesuatu yang harus kita bongkar, ada sesuatu yang kita harus kerjakan, lakukan. Ya. Saya percaya dan yakin Bapak Ibu Saudara, di depan sana firman Tuhan juga sudah katakan hari-hari terakhir ini bukan hari-hari yang semakin baik, tetapi semakin jahat. Tuhan memilih kita menjadi prajurit-prajuritnya Allah. Ya. Dan selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan mengatakan bahwa menjadi prajurit-prajuritnya Allah tidak kalah oleh daging. Ya. Sebaliknya harus mengalahkan daging. Tidak boleh cengeng, tidak boleh lemah, harus kuat. Ya. Wow, ini berat Tuhan, jujur ini berat. Ketika Tuhan mengatakan itu kepada saya, jujur ini berat. Ya. Tuhan akan membangkitkan umat-umat Allah di tempat ini yang militan, ya, yang militan. Dan sebaliknya yang tidak enak, yang harus kita Bapak Ibu Saudara, bahwa ada di antara kita jemaat di tempat ini yang tidak terpilih. Wow, itu sedih Bapak Ibu Saudara. Pastikan itu bukan saya. Yang mari katakan bersama, pastikan itu bukan saya. Pastikan itu bukan saya yang tidak terpilih. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, apapun yang kau sedang hadapi saat ini, apapun yang sedang kau alami saat ini, mungkin kelelahan, mungkin masalah yang bertubi-tubi, mungkin persoalan yang tidak kunjung selesai, tidak menyurutkan kita untuk menunjukkan kepada Tuhan bahwa Tuhan, pilihlah aku untuk menjadi prajurit. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada malam hari ini saya diberi tema tentang mentaati firman Tuhan. Bu, apa kolerasinya? Ya. Apa kaitannya mengenai apa yang Ibu katakan? Bapak Ibu Saudara, ketika saya mempersiapkan firman ini, saya tidak kait-kaitkan dengan apa yang saya dapat. Tetapi ketika tadi ada di dalam hadirat Tuhan, Tuhan mengingatkan apa yang Tuhan katakan kepada saya. Saya percaya kita mau belajar menjadi pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang dipilih oleh Allah. Tidak mungkin saya hanya seorang ibu rumah tangga, saya hanya seorang yang biasa saja, saya tidak punya intelektual yang baik, ya. Saya hanya orang biasa saja. Bapak Ibu Saudara, banyak dicatat di dalam Alkitab orang-orang yang biasa, orang-orang yang tidak dipandang oleh manusia, tetapi dipilih oleh Allah. Amin. Siapa Anda saat ini, siapa saya saat ini, mungkin dunia tidak tahu kita, dunia tidak memandang kita, tetapi kita yakin dan percaya ketika kita melakukan apa yang Tuhan inginkan, ketika kita terfokus kepada Tuhan dan menyikapi dan meresponi setiap panggilan Tuhan, mata Tuhan tertuju kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mentaati firman Kristus ini sesuatu yang mudah dikatakan, tetapi sulit dilakukan. Amin. Sulit Bapak Ibu Saudara. Taat sama pemerintah aja kita suka melanggar, betul ya? Udah ada lampu merah,
Ya, tetapi seringkali kita menerobos. Banyak peraturan-peraturan yang dibuat, ya, tetapi kita melanggar. Itulah manusia, kecenderungannya seperti itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ingat bahwa kita diciptakan menjadi pribadi-pribadi, menjadi manusia-manusia ilahi yang harus berbeda dengan orang-orang di luar sana. Lewat perkataan, lewat perbuatan kita. Bapak Ibu Saudara, mentaati firman Tuhan. Apa arti kata taat? Arti kata taat, ya. Tadi saya dapat bocoran dari Musai karena tema kita sama yang kita sampaikan. Ya, tentang obedient. Ya, taat itu obedient. Patuh, nurut. Pribadi yang mau patuh, menurut, tidak suka berbantah-bantah. Ya. Tidak ada sesuatu yang ketika dikatakan kamu ini seorang yang taat ya. Oh tapi Tuhan, saya ini seperti ini Tuhan, saya ini seperti ini. Nah, hineni saja sama Tuhan, ya Tuhan, aku siap Tuhan. Ya. Seringkali kita berbantah-bantah dengan Tuhan, seringkali kita nego sama Tuhan, seringkali kita berfokus kepada diri kita sendiri. Ya. Gak mampu Tuhan, kok masa sih bisa? Bapak Ibu Saudara, beberapa bulan yang lalu, beberapa mungkin tahun-tahun lalu ya, Tuhan memberikan impresi yang kuat kepada saya tentang satu proyek besar yang Tuhan ingin lakukan buat gereja ini, Bapak Ibu Saudara. Ya. Buat pribadi saya dalam melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan suami, Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan katakan apa? Kau sendiri gak mampu, kamu sendiri gak mampu, gak bisa. Tuhan bilang kamu sendiri gak mampu. Kalau Tuhan bilang gak mampu, bagaimana Hilda bilang mampu? Betul Bapak Ibu Saudara? Kamu mungkin bisa. Saya betul kenapa? Kalau Tuhan bilang gak mampu, kenapa Tuhan pilih saya? Ini saatnya aku akan menunjukkan kuasaku kepadamu. Bahwa engkau akan mengerjakan satu proyek yang menurut engkau tidak bisa engkau lakukan, tetapi itu akan dikerjakan di tempat ini. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, beberapa tahun yang lalu ketika Pak Romli membuka pintu di belakang dan sudah disemen, masih kosong, Bapak Ibu Saudara, belum ada tutupnya. Pak Romli bilang, bagus kami bisa bikin sekolah di tempat ini. Saya dalam hati, ini orang gak tahu diri ya. Kita aja tinggal di sini begitu empet-empetan dengan anak-anak kita. Kalau mau buka sekolah lagi gimana ceritanya? Tapi saya cuma dalam hati, Bapak Ibu Saudara, saya tahu Tuhan memberikan suami saya sebagai pemimpin. Cuma dalam hati, aduh Tuhan gimana ya? Itu katakan itu langsung dengan saya. Tuhan akan memberikan satu proyek yang tidak bisa kau lakukan. Dan sampai saat ini saya nggak bisa lakukan, betul Miss Christine. Saya nggak bisa lakukan. Tapi Tuhan kirim orang-orang yang bisa membantu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, taat berbicara tentang mematikan keinginan daging. Taat berbicara tentang tidak peduli lagi apa yang terjadi dalam diri kita. Tidak terfokus lagi apa yang bisa saya dapatkan, apa yang bisa menjadi keuntungan dari saya. Bapak Ibu Saudara, taat berbicara tentang kita mengenal siapa yang memberikan perintah kepada kita. Amin. Kenapa Bapak Ibu Saudara bisa taat? Kenapa Bapak Ibu Saudara seringkali sebaliknya tidak taat kepada Tuhan? Karena tidak mengenal siapa pemberi tugas itu, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita tidak mengenal si pemberi tugas itu kepada kita, kita tidak mau taat. Kita tidak mengenal orang itu, kita tidak mengenal pribadi itu. Sehingga kita katakan, kenapa saya harus taat? Saya nggak kenal kamu. Ya. Saya nggak kenal kamu. Dan yang kedua, kenapa kita tidak taat? Karena kita tidak mengasihi orang yang memberikan tugas kepada kita. Betul? Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita mengenal siapa pribadi
mengasihi kita, kita akan siap melakukan setiap tugas yang diberikan kepada kita. Mari koreksi diri Bapak Ibu Saudara. Sama-sama mengoreksi diri. Saya secara pribadi Bapak Ibu Saudara mengoreksi diri saya. Kenapa seringkali saya tidak taat? Kenapa seringkali kita tidak taat? Karena kita tidak mengenal pribadi. Kita tidak mengenal Yesus Kristus itu, Sang Pemberi tugas kepada kita. Ketika kita mengenal, ketika kita mengasihi, kita akan mengatakan, yes, siap, laksanakan. Kita nggak berbantah-bantah Bapak Ibu Saudara. Nanti gimana? Kalau tengah-tengah pas saya lakukan terus saya nggak mampu, nanti gimana? Ya seperti ini. Ini dalih-dalih gitu. Tapi ketika kita mengenal siapa pribadi Tuhan, kita mengasihi pribadi. Bapak Ibu Saudara, kau mengasihi anak saudara semua? Ya. Mengasihi kan? Jadi mulai lihat anak ini. Saudara mengasihi suami saudara. Ibu Esther mulai dari Pak Hendro di atas. Pak Hendro mulai lirik. Bu Hendro. Pak Hendro dan Bu Hendro saling lirik-lirik. Bapak Ibu Saudara, ketika saya mengasihi suami saya, saya takut mau melakukan apa untuk suami saya. Saya tahu ketika saya diberitakan dan saya tidak mau, dia tidak menjawab. Saya mungkin katakan nanti gak bisa. Saya memberitakan. Saya tahu siapa pribadi suami saya. Ya Ustaz, ya, kita mengoreksi diri kita. Kenapa kita tidak mengatakan sama Tuhan? Jangan kita mengatakan siapa Tuhan kita ini. Jangan kita tidak mengasihi. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, obedient, patuh, nurut, hineni, siap, laksanakan firman Kristus. Ya. Tadi kita berbicara tentang sebuah kata-kata firman Kristus. Itu artinya Bapak Ibu Saudara, pribadi Kristus itu. Buku itu kan hanya sebuah buku, ya. Tetapi firman yang terkandung di dalamnya itu adalah Kristus sendiri. Itu berbicara tentang hatinya, berbicara tentang pikirannya, berbicara tentang hasratnya. Segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan Kristus itu terkandung di dalam firman Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, firman Kristus adalah pribadi Allah sendiri. Ya. Jadi ketika kita mencintai firman-Nya, ketika kita antusias dengan firman-Nya, kita juga mencintai pribadinya. Ya. Kita mau tahu segalanya tentang orang yang kita cintai. Ketika kita jatuh cinta beberapa puluh tahun yang lalu sama Pak Rofi, ya dulu kita belum ada WA, belum ada apa ya. Pak Rofi suka tulis surat gak sama saya ya. Dia orang romantis Bapak Ibu Saudara. Tapi saya tahu ada beberapa kali dia tulis surat gitu. Dan surat itu bolak-balik saya baca. Walaupun Bapak Ibu Saudara surat itu sama kata-katanya. Mungkin kita katakan, Bu, ini firman ini walaupun saya baca berkali-kali sama, ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita jatuh cinta, ketika kita sayang, ya, sama Tuhan, kita akan terus bolak-balik baca firman itu, karena kita tahu itu hasratnya Tuhan di tempat itu isi hatinya Tuhan ada di tempat itu. Kenapa kita malas sama Tuhan? Kenapa kita malas baca firman Tuhan? Karena kita gak cinta sama Tuhan. Tapi ketika kita punya hasrat yang tinggi untuk membaca, merenungkan firman Tuhan, mencari Tuhan setiap saat,
kita terus jatuh cinta dengan Tuhan, itu ada sesuatu, ada gairah tersendiri Bapak Ibu Saudara, yang membuat kita kok kayaknya beda ya, kayaknya nggak sama ya. Ada gairah tersendiri, walaupun capek, ya, walaupun aduh kayaknya lelah banget hari ini, tapi harus berjalan, harus berjalan. Bapak Ibu Saudara, firman Kristus adalah Kristus sendiri. Ya. Di dalam Yohanes 1 ayat 14, Yohanes 1 ayat 14, Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya. Firman itu telah menjadi manusia. Firman yang kita pegang saat ini Bapak Ibu Saudara, firman yang setiap hari kita baca sudah menjadi firman yang hidup. Ya. Ini berbicara tentang Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca firman Tuhan tidak bisa kita samakan ketika kita membaca komik atau membaca koran atau membaca hal-hal yang lain. Bapak Ibu Saudara, saya sangat mengalami ini, saya sangat merasakan ini Bapak Ibu Saudara, ketika saya berhadapan dengan orang yang saya konseling. Firman ini sungguh hidup dalam kehidupan kita, kehidupan saya secara pribadi. Bapak Ibu Saudara, mungkin saat itu saya tidak cukup kata-kata dalam diri saya, tidak cukup kata-kata yang ada di pikiran saya, tetapi firman itu yang memberikan hikmat kepada saya untuk saya mengingat apa yang sudah saya baca, dan saya memberikan itu, saya mengatakan itu kepada orang yang saya konseling. Dan berapa kali di antara kita yang mungkin sedang diperhadapkan dengan satu masalah yang besar Bapak Ibu Saudara, lalu muncullah kata-kata iman itu yang memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Ini bukan seperti komik Bapak Ibu Saudara, ya. Karena firman ini adalah Kristus sendiri yang memberikan kekuatan kepada kita yang lemah, memberi pengharapan kepada kita. Dia hadir, dia memperdengarkan suaranya ketika kita lemah. Tetapi seringkali kita mengabaikan itu, seringkali kita nggak peduli, ya, seringkali menyepelekan untuk membaca firman. Nanti aja, ada Bapak Ibu Saudara, ya, yang saya sering kirimin, renungan setiap hari, ya, saya sharekan ke beberapa orang begitu, ya. Sering Bapak Ibu Saudara, seminggu sekali baru dia dirapel semua. Amin, 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 amin. Saya pikir dalam hati, dia baca ini seminggu sekali di renungan saya. Renungan saya aja dibuka seminggu sekali, apalagi firman Allah. Jadi mari cintai firman Tuhan, ya. Mari kita terus membaca surat cinta dari Tuhan. Mari kita terus menyelidiki apa yang menjadi keinginan Tuhan, apa yang menjadi pikiran Tuhan, apa yang menjadi hasrat Tuhan dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, penyembahan kita diekspresikan dengan sebuah ketaatan yang kita lakukan. Ketaatan adalah sebuah ekspresi. Penyembahan kita adalah sebuah ekspresi dari ketaatan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang penyembahan adalah berbicara tentang kehidupan kita sehari-hari. Sudahkah kita hidup dalam penyembahan? Penyembahan berbicara tentang kita yang menyembah dan ada pribadi yang kita sembah. Bapak Ibu Saudara, sudahkah setiap hari kita terpaut, kita menjadi penyembahnya Allah? Ketika kita menyembah bukan berarti, ya, kita datang ke gereja lalu memimpin pujian, mengangkat tangan. Itu yang kita lakukan secara korporat Bapak Ibu Saudara. Ya, tetapi secara pribadi kita setiap hari ketika kita buka mata, ya, itu menjadi penyembahan kita di hadapan Tuhan.
yang kita wujudkan dengan ketaatan kita melakukan firman Allah. Bukan berarti kita di toko atau di kantor atau di mana, haleluya, haleluya, ya mungkin pada kabur semua Bapak Ibu Saudara. Dan kita tidak bisa melakukan apapun. Tetapi berbicara tentang ketaatan firman kepada firman Kristus adalah berbicara tentang penyembahan kita. Biar kehidupan kita setiap hari hidup dalam ketaatan. Ketika kita hidup dalam ketaatan, itulah penyembahan kita pada Allah. Mari saat ini gairah itu harus ada di dalam. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mengapa kita harus mentaati firman Kristus? Ya, di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kenapa kita harus mentaati firman Kristus? Kenapa, Bu? Ini jawabannya Bapak Ibu Saudara. Firman Allah adalah pribadi Allah sendiri yang mengajar kehidupan kita. Amin. Dia mengajar kita. Ketika kita membaca firman Tuhan, ada hal-hal yang Tuhan koreksi dalam diri kita. Itu sebuah pengajaran buat kita. Ya. Mungkin orang lain yang bermanis-manis ke depan kita, ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa Bu, ya nggak apa-apa seperti itu. Tetapi firman Allah seringkali mengoreksi keras pribadi kita masing-masing, mengajar kita, menyatakan kesalahan kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, berapa kali di antara kita, ya saya khususnya secara pribadi, ketika saya membaca firman Tuhan, Tuhan tegur saya, nih kamu tuh kayak orang ini ya, kamu tuh kayak begini ya, kayak si ini ya. Ayo bertobat. Ya Bapak Ibu Saudara, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran, menuntun setiap kita untuk kita tahu mana sih yang benar untuk kita lakukan. Ya, ketika kita datang kepada manusia, ya, ketika kita melihat khotbah-khotbah, kita melihat orang-orang yang mungkin berkata-kata baik begitu ya, lebih dikenal sebagai apa ya? Motivator ya Bapak Ibu Saudara, tidak salah Bapak Ibu Saudara. Ya, salah satu motivator yang saya kagumi, tapi itu mengecewakan saya sekarang Bapak Ibu Saudara. Jadi saya udah gak mau kagum lagi sama Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita tidak salah untuk kita bisa melihat, untuk kita bisa belajar dengan orang-orang yang hebat di luar sana. Ya. Tetapi kita tidak lalaikan apa yang menjadi inti, yaitu Kristus itu sendiri untuk mengajar dalam hidup kita. Mari persilakan Kristus untuk mengajar secara pribadi dalam hidup kita, yaitu dengan cara kita membaca firman Allah. Firman Allah itu hidup, Dia yang mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Tidak ada satupun di tempat ini yang bisa mengubah seseorang menjadi baik, betul? Tidak ada Bapak Ibu Saudara, tidak ada. Ya. Kalau ada, ya itu bohong. Tidak ada manusia dapat mengubah manusia, tidak ada. Tetapi firman yang dapat mengubah seseorang. Firman Tuhan katakan apa? Hati raja-raja itu seperti batang air di tangan Tuhan. Jadi siapapun yang keras hatinya, suruh baca firman Tuhan. Kalau dia nggak mau baca firman Tuhan, dekat-dekat sama dia, suaranya kasih keras untuk baca firman. Karena pendengaran akan firman Tuhan apa? Ya, Bapak Ibu Saudara, jangan sepelekan firman Allah, Bapak Ibu Saudara. Karena ini pribadi Allah sendiri. Mungkin kita katakan saat ini, ibu saya nggak lihat Tuhan. Tuhan itu seperti apa? Kita bisa melihat gambaran Allah. Bapak Ibu
Ibu Saudara, akhir-akhir ini saya begitu amat kagum dengan firman Tuhan. Tuhan menyingkapkan banyak hal lewat apa yang saya dengar, lewat apa yang saya alami. Tuhan itu jauh daripada manusia pada dasarnya. Apalagi Allah penuh kasih. Banyak yang dicatat di dalam Alkitab. Bagaimana menggambarkan tentang pribadi Tuhan yang penuh kasih, penuh ketulusan, penuh ketegasan. Bapak Ibu Saudara ini berkati oleh Tuhan. Mungkin kalau kita mendengar kata-kata, ayo baca firman, ayo baca firman, ayo baca firman, sesuatu yang biasa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita menghidupi setiap hari kita membaca firman Tuhan, itu ada satu power, ada kekuatan yang dinamik ya dalam kehidupan kita. Ledakan-ledakan itu yang akan memancar keluar Bapak Ibu Saudara. Kita tidak menjadi orang yang biasa lagi Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita katakan, Bu, saya orang yang bodoh, saya tidak bisa berkata-kata, saya tidak bisa melakukan apapun. Tetapi nanti ya kita akan lihat di gereja ini akan muncul pelayan-pelayan Tuhan yang hebat. Dari orang-orang yang tidak diperhitungkan, tapi orang-orang yang mau taat sama Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Yuk, jangan main-main saat ini. Udah gak saatnya lagi main-main dengan Tuhan. Jangan terlalu fokus lagi sama diri kita mau seperti apa. Yuk fokus sama Tuhan. Pikirin Tuhan. Dan Tuhan yang pikirin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ketaatan seperti apa yang dikehendaki oleh Allah untuk kita lakukan. Yang pertama, ketaatan meski tanpa pengawasan. Ya, Filipi 2 ayat 12 kita baca bersama-sama. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Seringkali kita mengatakan seperti ini, Tuhan gak lihat kok, Bu. Ya. Gembala saya gak lihat kok, suami saya gak lihat kok, istri saya gak lihat kok. Ya. Rekan sekerja saya gak lihat, bos saya gak lihat kok. Ya. Saya melakukan apa? Tetapi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan mau kita taat kepada Tuhan meski tanpa pengawasan. Ya. Kita menyadari bahwa tidak ada tempat, ya, tidak ada tempat. Tuhan nggak tahu itu. Semua tempat Tuhan tahu, semua sisi dalam hidup kita Tuhan tahu. Pikiran kita, hati kita, Tuhan tahu Bapak. Mungkin suami saya sendiri, suami kita sendiri, istri kita sendiri nggak tahu apa yang kita pikirin, apa yang ada di dalam hati. Tetapi Tuhan tahu. Tetapi ketika kita menyadari bahwa Tuhan mau kita taat kepada Tuhan walau tanpa pengawasan, kita akan terus menjadi pribadi yang taat. Walaupun nggak diperhatikan, ya. Walaupun nggak dinilai, walaupun nggak dihargai, ya. Kita tetap melakukan ketaatan. Kok saya udah capek-capek khotbah, capek-capek melayani dari ibadah 1, ibadah 2. Nggak ada ya Pak Gembala bilang, wih pelayanan kamu hebat. Sudah, firman Tuhan katakan apa? Justru ketika kita dipuji, kita sudah mendapatkan upahnya. Ya. Lakukan ketaatan kita Bapak. Walaupun orang tidak tahu, orang tidak menghargai. Yang kedua, taat tanpa bersungut. Ya, menurut saya kalau taat itu berarti nggak bersungut. Tapi ada Bapak Ibu. Ya, ketika kita melakukan dikasih pendelegasian tugas sama Tuhan, kita lakukan, tapi kita bersungut-sungut. Ya. Tuhan kenapa saya? Ya kenapa begini kan jadinya begini Tuhan? Ya begini.
Saudara, nggak selesai-selesai tugas kita. Ada satu anak saya, Bapak Ibu Saudara, semoga dia menyadari. Dia itu kalau kerja, dia lincah kayak kijang. Kayak kijang lincah kayak kancil, rusak. Apalagi yang pokoknya lincah-lincah lah. Kutu. Ya. Nyamuk, pokoknya apalah lincah dia. Lincah, Bapak Ibu Saudara. Sangat lincah. Dan dia kalau mengerjakan segala sesuatu cepat. Ya. Saya memang puji Tuhan diberikan anak beraneka ragam suku dan budaya dan karakter dan kelincahan dan kedamaian keseluruhan begitu. Jadi anak saya yang lincah ini, saya tidak sebut namanya ya, dia merasa tersanjung atau tersinggung. Kalau dia kerja itu diam itu cepat selesai. Ya. Kalau diam itu cepat selesai. Tapi kalau dia ngomong, itu tangannya langsung berhenti. Nah kemarin itu saya itu banyak bikin kue Bapak Ibu Saudara. Nah dia ngomong terus. Saya bilang cepetan itu udah keluar nanti. Jadi kalau begitu Bapak Ibu Saudara. Kalau kita banyak ngecek terus, banyak komplain sama Tuhan, nggak selesai-selesai itu aja yang kita kerjain. Jadi nggak ada tuh proyek-proyek baru yang Tuhan kasih buat kita. Ya, oleh karenanya tutup mulut, kerjakan. Gak usah banyak komplain, ya. Gak usah banyak tanya sama Tuhan, kerjain aja. Kalau Tuhan mau kita kerjakan itu, kerjakan dengan penuh setia, dengan penuh ketulusan hati. Kalau kita terlalu banyak bicara, gak kelar-kelar. Orang lain sudah dikasih pendelegasian kerjaan yang baru, dia masih itu aja dia. Kita gak mau kan Bapak Ibu Saudara, hanya itu aja yang kita kerjakan. Kita mau Tuhan berikan banyak sama kita, proyek-proyek yang besar yang harus kita kerjakan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari tutup mulut kita, lakukan, kerjakan saat ini. Ya. Di dalam Filipi 2 ayat 14, ya, Filipi 2 ayat 14, Filipi 2 ayat 14, lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungguh-sungguh dan berbantah-bantah. Ya. Jangan Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan kasih tahu untuk kita bekerjakan itu, jangan bersungguh-sungguh, jangan berbantah-bantah. Segera. Dan yang ketiga, Filipi 2 ayat 16 sampai 17. Filipi 2 ayat 16 sampai 17. Ya. Sambil berpegang pada firman kehidupan agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketaatan meski perlu pengorbanan. Ya. Berbicara tentang ketaatan juga berbicara tentang pengorbanan. Apa yang Tuhan minta saat ini untuk Abang kerjakan? Tanpa pengorbanan gak akan selesai. Walaupun sakit, walaupun berat, saya mau taat Tuhan. Saya mau terus ada di dalam panggilan Tuhan. Banyak pengorbanan yang kita harus berikan. Lakukan itu dengan kesetiaan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa yang terjadi ketika kita mentaati firman Allah, firman Kristus? Ingat ya, upahnya itu selama kita di dunia dan di surga. Wah, keren ya? Keren. Ayo bersemangat. Ya. Di dunia kita pantas untuk menjadi alatnya Kristus, ya, duta-dutanya Kristus untuk menyatakan kemuliaannya melalui kehidupan kita. Ini berbicara tentang apa Bapak Ibu Saudara? Ketika kita mentaati firman Kristus, kita serupa dengan gambar Kristus. Amin. Kita mirip dengan Kristus. Kenapa? Pikirannya, hatinya kita udah dapetin. Ketika orang tahu, ketika orang lihat, kok sama ya hatinya, kok sama ya pikiran. Keserupaan dengan Kristus itu nyata di muka bumi ini.
begini Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita temui orang-orang Kristen, pelayan-pelayan Tuhan, kok nggak sama yang dilayani sama yang disembah? Beda. Oleh karena itu mari kita kembali kepada pengajaran yang sesungguhnya, pelayanan yang sesungguhnya, dasar pelayanan kita sesungguhnya. Seharusnya kita harus seperti Kristus. Sehingga Bapak Ibu Saudara, tidak harus kita buka firman, tidak harus kita buka Alkitab di depan orang-orang. Ketika kita mengucapkan sesuatu, ketika kita melakukan sesuatu, orang sudah tahu ini pengikut Kristus. Kenapa banyak orang Kristen menjadi batu sandungan? Kok orang Kristen seperti itu? Kok kamu ibadah setiap minggu seperti itu? Ya. Tetapi ketika kita mentaati seluruh firman Allah, maka keserupaan itu akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, ini goal yang kita mau raih Bapak Ibu Saudara. Ya. Goal yang kita akan mencapai dalam diri kita. Bukan tidak boleh kita mengejar sesuatu yang kita inginkan. Ya. Kita impikan. Tetapi ini yang harus menjadi prioritas dalam hidup kita, yaitu keserupaan kita dengan Kristus. Tidak ada lain Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mau diperkenankan oleh Tuhan, kita harus serupa dengan Kristus, serupa dengan gambar Kristus. Pikiran kita, hati kita, tindakan kita harus selaras dengan apa yang diinginkan Kristus. Bagaimana kita bisa seperti itu? Ketika kita mentaati seluruh firman Allah dalam hidup. Bapak Ibu Saudara, tadi ketika saya duduk dari pagi saya memikirkan ini Bapak Ibu Saudara, tentang anugerah Allah. Apa yang kita dapatkan ketika kita mentaati itu? Kita akan mengalami anugerah Allah, menikmati anugerah Allah. Berbicara tentang anugerah Allah. Sebetulnya kemarin di acara formasi itu Bapak Ibu Saudara, ada satu statement yang sangat bagus ya, yang saya dapat, saya tulis, tapi saya cari dari malam sampai tadi nggak ketemu. Tadi waktu saya duduk, saya tanya sama Tuhan, Tuhan, apa itu ya Tuhan? Arti anugerah Allah. Kita tahu bersama Bapak Ibu Saudara, arti anugerah Allah adalah sesuatu yang kita nikmati sebetulnya kita nggak pantas. Betul ya? Tapi satu pengertian yang Tuhan berikan kepada saya nggak tahu itu sama nggak ya sama apa yang saya maksudkan. Nanti Ibu ingat kali ya, atau catat ya. Ini sangat berbeda sekali. Anugerah Allah adalah perkenanan Tuhan atas semua yang kita lakukan dan semua hal yang kita nikmati. Kalau Allah berkenan atas yang kita lakukan, berkenan atas yang kita nikmati, wow Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Ya. Apa yang kau kerjakan saat ini, apa yang kau lakukan saat ini, biarlah kita tahu bersama bahwa itu sesuatu yang diperkenankan oleh Allah untuk kita kerjakan dan kita nikmati selama kita hidup. Ya. Kalau Tuhan gak berkenan atas di dalamnya, orang lain mungkin katakan kamu hebat, kamu luar biasa. Tetapi Tuhan gak berkenan di dalamnya, itu bukan suatu anugerah. Ya Bapak Ibu Saudara, kita jangan katakan wah ini adalah sebuah anugerah yang dari Tuhan. Sorry to say Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan gak berkenan, itu bukan sebuah anugerah. Itu adalah sebuah pencapaian yang kita lakukan untuk diri kita sendiri. Tapi ketika kita bisa menikmati segala sesuatu, kita bisa mendapatkan segala sesuatu dalam hidup kita atas dasar perkenanan Allah, itu adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Sudahkah saat ini Bapak Ibu Saudara yang kau nikmati pekerjaan, keluarga,
fasilitas kehidupan, sesuatu yang Tuhan perkenankan untuk kita nikmati dalam diri. Ataukah Tuhan tak berkenan ada di dalam? Barometernya apa Bapak Ibu? Barometernya kita damai sejahtera. Nggak tahu. Ya, sejahtera banget. Ketika kita tak sejahtera, Tuhan tak berkenan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, di surga. Ya. Berapa banyak di antara kita yang percaya kita masuk surga? Amin. Jangan sangat tiang Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Percaya kita masuk surga, amin. Ya. Di surga jangan ada di emperan Bapak Ibu Saudara. Dimasuk ke ruang Kristus, menikmati segala sesuatu yang bersama. Di Matius 25 ayat 2, saya akan mengakhiri khotbah ini. Saya cukup hanya setengah 7 ya. Ya. Matius 25 ayat 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan yang setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil. Ya. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Wow. Ini kata-kata yang kita dambakan, kita ingat dari Tuhan. Jangan sampai apa yang kita lakukan, apabila aku tidak mengenalkan membuat kejahatan. Ya, Bapak Saudara, biar kita menjadi pribadi-pribadi yang mengerjakan panggilan kita dengan penuh ketaatan pada Tuhan dan mengasihi firman Tuhan, mengasihi pribadi Tuhan. Amin. Kita akan berdiri. Makasih Tuhan. Makasih Bapak. Pastikan saat ini Bapak Ibu Saudara, saya, semua kita hidup dalam anugerah Tuhan, hidup dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Anugerah
Berapa banyak di antara saudara yang mau berkomitmen untuk mentaati firman Allah? Bapak Ibu Saudara, panggilan ini bukan panggilan yang biasa. Panggilan menjadi prajuritnya Allah. Kita tidak layak untuk menjadi prajuritnya Allah ketika kita tidak hidup mentaati firman Allah. Mari datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati, dengan komitmen kita di hadapan Tuhan. Siapapun kita, Bapak Ibu Saudara, siapapun kita semua yang melayani di tempat ini, ya, yang tidak mau menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang munafik, yang terlihat bagus, baik, tapi tidak melakukan kebenaran Allah.